Haleluya, kita berjumpa lagi dalam Pray From Home malam ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mau bersyukur, kami mau berdoa, kami mau dengar firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan kami, firman-Mu adalah petunjuk buat hari ini dan hari depan kami. Berfirman buat kami, sehingga kami dapat melatih diri kami, mendisiplin diri kami, menguatkan diri kami untuk selalu dengar-dengaran dengan Tuhan. Berfirman buat kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Nah, kekasih Tuhan, dalam Pray From Home malam ini saya akan sharing tentang berjagalah dan waspadalah. Dan terambil dari Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15, nanti saudara bisa baca dari ayat 13 sampai ayat yang ke-21 dari Lukas 12, supaya bisa melihat firman Tuhan ini dengan lebih jelas. Tetapi malam ini saya akan ambil dari Lukas 12 ayat 15. Mari kita bisa baca bersama-sama. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus tidak sedang berbicara kepada orang miskin. Yesus tidak berbicara kepada orang yang tidak bermilik, tetapi Yesus berbicara kepada orang yang luar biasa, orang yang kaya. Tetapi di sini dikatakan orang kaya yang bodoh. Dan orang kaya ini benar sebetulnya datang kepada Yesus. Namun dia tidak menyadari perjumpaan dengan Yesus seharusnya bisa mengubahkan dia, tetapi karena kekerasan hatinya, dia tidak mau berubah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita mau belajar biar lewat peristiwa ini, lewat kisah ini, kita benar-benar waspada, kita benar-benar berjaga-jaga. Sekali lagi saya bacakan Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Bukan hanya satu dua hal ketamakan, tetapi segala hal ketamakan. Segala ketamakan. All the greediness. Kerakusan. Banyak orang berpikir serakah itu, rakus itu, tamak itu akan makanan. Tetapi ternyata ini tamak akan segala hal. Harta benda, kekayaan, kemasyuran, ketenaran, dan segala hal yang lain yang ingin dimiliki oleh orang yang tinggal di bumi ini. Pastikan kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat, yang sanggup memenuhi segala keperluan kita. Nah, saudara, kita harus benar-benar jaga hati dengan serius. Ini problem kita, ini pergumulan kita, ini permasalahan kita. Dan kita juga harus jaga hati dan waspada. Karena iblis akan mencobai kita supaya kita ini menjadi orang yang tamak. Kita ingin membuat orang lain terkesan dengan kehidupan kita. Mari kita belajar bukan hidup untuk memberi kesan kepada orang lain, tetapi bagaimana kita memiliki hidup yang memiliki kenan kepada Tuhan. Jadi bukan membuat kesan yang baik buat orang, tetapi membuat kita ini diperkenan oleh Tuhan. Nah, saudara, mari kita belajar menjaga hati dan waspada terhadap segala macam ketamakan. Dan bagaimana cara menghadapi ketamakan itu? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kelimpahan harta bukanlah segalanya. Sekali lagi, kelimpahan harta bukanlah segalanya. Dengan harta dan kekayaan berlimpah, kita dapat membeli barang-barang yang kita mau. Lewat barang-barang yang kita mau, lewat barang-barang yang kita pakai, kita membuat orang lain terkesan dengan kita. Mereka berdecak kagum terhadap kehidupan kita. Kita pikir orang bisa melihat hidup kita dan mereka melihat gaya hidup kita, bahkan mereka melihat hidup gaya kita. Tetapi itu hanya sementara, itu hanya seperti bunga yang berkembang dan gak lama kemudian layu. Dan mari kita belajar benar-benar menaruh kehidupan kita, penghidupan kita kepada Tuhan. Menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan ini yang harus kita pelajari, bahwa
Sekalipun harta dan kekayaan kita berlimpah dan sanggup membeli seluruh isi dunia ini, namun kita nggak bisa membeli cinta, nggak bisa membeli sukacita, nggak bisa membeli damai sejahtera lewat harta dan kekayaan yang kita miliki. Kekasih Tuhan, bahkan yang namanya membeli nyawa pun kita tidak bisa. Membeli keselamatan pun kita tidak bisa. Keselamatan hanya didapat di dalam Yesus Kristus. Segala cinta, kasih, damai sejahtera, sukacita hanya didapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan malam ini kita mau belajar. Carilah Tuhan, sang sumber segala yang kita butuhkan. Maka Tuhan sanggup memuaskan Anda. Kalau Anda mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan sanggup memuaskan Anda. Hari ini, kalau Anda berpikir harta benda, kekayaan sanggup memuaskan Anda, itu hanya sementara, itu hanya sebentar, itu hanya sedikit. Karena Tuhan mau memberi yang terbaik buat saudara di luar jangkauan akal pikiran saudara. Hal yang pertama, kelimpahan harta bukan segalanya. Kelimpahan kasih Allah itu yang menjadi segalanya dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan mengandalkan kekayaan Anda. Orang yang mengandalkan kekayaan yang ia miliki tidak pernah puas dengan apa yang ia miliki. Buktinya, kita seringkali nggak puas melihat perkembangan teknologi, kita maunya kejar teknologi. Kita menjadi orang yang gila, mengejar-ngejar sampai antri-antri di depan toko supaya kita menjadi orang nomor satu, pemakai barang merek-merek tertentu. Dan saudara yang dikasih Tuhan, jikalau hidup kita seperti itu terus, maka hidup kita sebetulnya tidak sehat. Hidup kita ini hanya untuk mengejar kepopuleran, mengejar nama, supaya orang terkesan dengan kita. Boleh kita punya kekayaan, tapi kekayaan tidak pernah akan membuat kita puas. Hanya Yesus yang sanggup membuat kita puas. Dan orang yang mengejar-ngejar harta, orang yang ingin dikenal banyak orang, nggak pernah puas dan dia akan mengandalkan segala cara untuk memuaskan dirinya. Dan dia sungguh-sungguh tidak akan pernah peduli dengan orang lain. Kepeduliannya didasarkan atas ada kebutuhan, ada keinginan tertentu. Mari kita memiliki kehidupan yang punya keinginan satu saja, menyenangkan hati Tuhan. Hari-hari ini saya sedang berbicara mengenai kesuksesan. Orang pikir sukses itu memiliki banyak hal yang dicari manusia. Tetapi sukses itu sebetulnya sederhana, yaitu berkenan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, ikutlah masuk dalam kerajaanku." Saudara yang dikasih Tuhan, ingatlah, segala sesuatu yang Anda punya adalah kepercayaan Tuhan buat Anda. Dan kepercayaan itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan mari kita belajar mengingat sebuah kalimat, bahwa kekayaan itu adalah berkat Tuhan. Susah payah tidak akan menambahinya. Amsal 10 ayat 22 sebagai ayat yang terakhir di malam hari ini. Dikatakan demikian, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ada banyak orang bekerja dengan super keras supaya dia bisa menjadi kaya, supaya dia bisa menjadi lebih terkenal, supaya dia bisa dikenal banyak orang. Semua itu akan berlalu. Dan ingat bahwa kita kaya itu karena berkat Tuhan, bukan karena jerih payah kita, bukan dengan kekuatan, kepandaian yang kita miliki. Mari kita belajar bersyukur. Orang yang bisa bersyukur sebenarnya sudah kaya. Orang yang bisa berterima kasih kepada Tuhan, dia sadar bahwa Tuhan sudah mencukupi segala yang ia perlukan. Malam ini, mari cek dalam diri kita. Apakah ada niat rakus, tamak, greedy dalam diri kita? Mungkin saudara bertanya, kalau begitu boleh nggak saya ekspansi toko? Boleh. Bolehkah saya membuat ekspansi apotek saya? Boleh. Bolehkah saya memperluas wilayah kerja saya? Boleh. Karena saudara berpikir benar supaya ada orang-orang bisa bekerja bersama dengan saudara. Silakan.
Tapi kalau saudara ingin dikenal orang, ingin lebih kaya, supaya orang kagum dengan saudara, stop sampai di situ. Mari kita belajar, bukan mengejar kekayaan, tapi bagaimana lewat hidup kita, orang lain diberkati. Kita menjadi saluran berkat, supaya orang-orang yang bekerja bersama dengan kita diberkati dan menjadi berkat buat orang lain juga. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, bila mana sampai malam ini kami masih greedy, kami masih serakah, kami masih rakus, kami masih tamak, ampuni kami Tuhan. Kami mau berubah. Dan malam ini ya Tuhan, jamah hidup kami. Kami mau belajar menjadi orang yang sudah diberkati Tuhan dan berhikmat. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan, kekayaan, kemampuan kami sendiri, tetapi kami mau belajar berserah, bersyukur kepada Tuhan. Dan malam ini ya Tuhan, kami menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami dalam tangan Tuhan. Kami mau hidup sehat, kami mau hidup berkenan kepadamu, kami mau memiliki definisi sukses yang benar, bukan memiliki kekayaan, kehormatan, dan kemasyhuran, dan banyak yang dicari-cari oleh orang di dunia ini. Namun kami mau satu hal, berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami sekarang berdoa buat saudara-saudariku yang setiap hari bekerja, mengelola tokonya, mengelola apoteknya, mengelola pabriknya, mengelola segala hal yang mereka terima dari Tuhan, baik di dunia peternakan, pertanian, perkebunan, yang ada di pertambangan. Kami juga berdoa ya Tuhan, Tuhan sudah mencukupi memberkati anak-anak-Mu yang mengelola semua kepercayaan Tuhan ini sebagai karyawan maupun sebagai pengusaha. Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah memberi hikmat, supaya kami semua dapat mengelola pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami dengan benar dan baik. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami orang yang diberkati Tuhan dan menjadi saluran berkat buat orang lain. Malam ini kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit. Kami berdoa buat Pak Slamet yang sebentar lagi akan check up. Tuhan menjamah kehidupannya. Kami bersyukur acara pernikahan putranya sudah berlangsung dengan benar, dengan baik, dan sudah diberkati Tuhan luar biasa. Dan kami juga bersyukur Tuhan, keluarga besarnya dapat datang dan merayakan kebahagiaan bersama dengan keluarga Pak Slamet dan Ibu Lui. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Daud, biarlah Tuhan menjamah kesehatannya, menyembuhkan dari sakit diabetes dan penglihatan matanya. Kami juga berdoa buat saudara Lukas disembuhkan dari pneumonia. Kami berdoa buat Bu Padma yang ada di Gudo, Tuhan menyembuhkannya dari sakit kanker. Dan kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang lain yang sakit di asam lambungnya, di paru-parunya, di jantungnya, di ginjalnya, dan yang sedang mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tuhan menjamah kehidupan mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang hari-hari ini sedang mengurus surat-surat di pemerintahan untuk izin-izin usaha mereka. Tuhan yang membuka jalan. Dan kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang sedang mengalami sidang demi sidang di pengadilan. Kami minta keadilan yang datang dari Tuhan ada pada mereka. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, hari-hari ini anak-anak Tuhan yang sedang bekerja sebagai guru dan dosen maupun sebagai murid dan mahasiswa, biarlah proses belajar mengajar yang mereka alami diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Dan kami menyerahkan bangsa negeri Indonesia dalam tangan Tuhan. Hari ini vaksin COVID-19 datang lagi. Dan biarlah vaksin COVID-19 dapat segera terdistribusi ke 34 provinsi. Dan dapat terdistribusi sampai ke daerah-daerah terpencil. Dan kami berdoa ya Tuhan, Indonesia mengalami pemulihan, Indonesia mengalami kesembuhan, dan biarlah para vaksinator COVID-19 semakin bertambah, dan orang-orang yang sudah dijadwalkan divaksin dapat menyediakan diri untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, bangsa negeri
Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Presiden Jokowi dalam hikmat otoritas wibawa dari Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, aparat militer, TNI dan Polri, Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka dapat mengawal negeri ini aman, tertib, damai, sejahtera. Kami serahkan saudara Joshua yang sedang bergumul masalah sekolah untuk melanjutkan sekolahnya. Kami berdoa, baik orang tua, baik Joshua sendiri dapat menyelesaikan ujian demi ujian dan dapat menyelesaikan tanggung jawabnya, dan Tuhan membuka jalan yang bagi Joshua ketika menghadapi ujian demi ujian dan menghadapi masalah di sekolahnya. Terima kasih ya Tuhan. Orang tuanya pun diberikan hati yang tenang, dan Joshua pun diberikan hati yang penuh dengan syukur dan percaya Tuhan yang buka jalan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami berdoa, biarlah ketika kami beristirahat, Tuhan menurunkan berkat buat kami. Baik yang bekerja, baik yang melayani pekerjaan Tuhan, baik yang studi, semuanya dipimpin, diberi hikmat, diberi kepandaian, diberi kekuatan dari Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan sudah berdoa. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Tetap bersyukur, tetap bersemangat, dan tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati saudara.